gotong royong kangge bersihi margi supados diparingi kelancaran sabda bebas gangguan saking Sandikoro waras. Yes, itu sudah bagus ya, Mbak Sri sudah bisa berdoa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain, adik-adik yang lain kok mau mencontoh doanya Mbak Sri, kira-kira gimana? Rada kesulitan toh? Karena mungkin Pak Kun nggak mengajari nggak ya, tapi Pak Kun hanya memberi arahan sedikit. Kita berdoa yang sedikit simpel tapi pas aja. Pak Kun kasih contoh gini, nama berdoa Allah yang Agung, Allah yang Rohim, Allah yang Adil, yang mau kuwasa kula badhe kerja bakti, sabdane yang mau kuwasa lancar kali sandika, utawi lancar bebaskan Allah yang Agung, Allah yang Rohim. Kira-kira lebih mudah mana? Lebih mudah yang diajarin Pak Nah, Kun. kira-kira siapa yang mau mencoba seperti Pak Kun tadi? Dengan Allah yang Agung, Allah yang Rohim, Allah yang Adil, yang Maha Kuwasa kula badhe kerja bakti, sabdane yang Maha Kuwasa lancar kalis sambiko. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuwasa, kita badhe kerja bakti sabdaning yang Maha Kuwasa maringi lancar Kalis kali sambikala. itu hanya acuan dari Pak Kun ya. Dengan bisa mengembangkan sendiri makanya. Jadi apapun pekerjaan kita harus selalu ingat sama sing marai kulit sing widi selalu. Nah, itu. Salah satunya kan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita harus selalu ning. Tapi ning kita itu sebisa mungkin diucapkan karena ini untuk teman-teman yang lain juga tahu bahwa kata berdoa itu punya doa. Kalau orang dulu disimpan sujudnya yang penting ini, tapi mereka nggak tahu doanya seperti apa kan jadi penasaran. Kalau kita sudah berani di tempat umum atau di tempat yang masyarakat luas berdoa, mungkin nanti kita lebih bisa diterima. Nih, selanjutnya nanti jenengan haji kerja bakti membantu mereka sini itu dari patok yang belum dibersihkan sampai patok yang selanjutnya. Ini bersih patok belum. Itu setelah nanti dibersihkan jenengan berarti sudah menjalankan warak itu yang nomor 3. Setelah dibersihkan nomor 6 jenengan sudah gawe marming lian, sudah membantu. Itu adalah warak itu yang tadi diaturkan di pos nomor 6. Tapi marang warga bayan kudu susilo kanthi anu sing dipakati saking batang lan marming. Itu setelah nanti selesai kerja bakti jenengan mangke masih di pos 6 ajeng diparing arahan sama Pak Juwari. Nanti itu adik-adik selamat bertugas, jaga kesehatan karena nanti malam sampai besok pagi jenengan acaranya masih padat. Tetap sehat, nanti disengkuyung oleh bapak-bapak pimpinan yang tetekian di sana berdoa untuk panjenengan semua. Moga jenengan semua dapat pengalaman juga hasil yang memuaskan untuk diri panjenengan. Selamat bertugas. Terima kasih sudah mampir ke pos 6. Salam waras. Matur nuwun, Pak. Bersih-bersih alate dan berjah. Mbak Sri sama Pak Kun. Selamat waras. Selamat datang, selamat siang, salam waras. Ini pos 6. Pos 6 itu adalah pos yang nanti akan menggambarkan istilah realnya kegiatan. Setelah jenengan tadi lewati pos
1, 2, 3, 4, 5 yang notabene mereka implementasikan dari ilmu yang sing jenengan wau tapi wonten trandon acara jenengan menika pos menika pos gotong royong Mas Kembar. Gotong royong niku istilahnya gampangnya kerja bakti Mas. Jadi kerja bakti itulah implementasi dari warah 7 yang tadi sudah dijelaskan dengan nomor 3. Melu cawe-cawe acara Sukaryoyo berbagi salam bangsane. jenengan mangke kerja bakti membersihkan jalan ini ingkang badhe diliwati untuk sampai ke Curug ya, destinasi wisata yang terpindam yang luar biasa nih kan sing mau jenengan madhateng di rawuh jenengan itu adalah bahasa gini idep-idep kita balas budi dengan warga Kelisat yang sudah royo-royo mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita dari tempat tidur. Tadi Mbak Asa juga mau mandi juga ada air sudah ada, juga menyiapkan maem untuk kita semua. Jadi bahkan ibu-ibu itu datangnya tadi pagi Pak Kun itu sampai jam 3:30 itu sudah ada yang datang. Mereka luar biasa tuh membantu kita. Kita sebagai remaja balas budi walaupun seberapa nanti kita bersih-bersih seperti itu sudah dikasih patok oleh Pak Juwari tuh. Dari sini sampai sana itu mungkin jenengan sebelah kanannya nanti sebelah kanan. Itu selain implementasi dari warah 7 yang nomor 3. Jenengan niku mangke badhe menjalankan aktivitas sehari-hari. Termasuk mau sampun dipun paringi kalian wastu tali rasa tuh. Tali rasa itu harus bergerak. Nah, itu adalah simbol-simbol tubuh kita. Jadi kerja bakti itu daripada kita olahraga juga bagus. Hanya olahraga, lari-lari lebih bagus kita menggerakkan tali rasa kan dengan kerja bakti. Setelah kerja bakti nanti bersih, itu kan jenengan sudah menjalankan warah 7 lagi. Yang nomor 6 gitu tantu ing warga Brayan kudu sila kanthi alus sing dipakati tansah kepadang lan marem njar jenengan pun gawe marem wong sak Kelisat delalah sing pianten Kelisat sing dari jam 4 pagi jam 5 pagi menyiapkan sarapan dan lain sebagainya niku terbayar mereka dengan jenengan bantu resik-resik dengan bertingkah laku sopan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, sebelum jenengan semua itu membersihkan atau berdoa. Mungkin ini kan mau membersihkan jalan atau kerja bakti atau gotong royong. Mungkin salah satu sudah ada yang bisa ning untuk kerja bakti. Mas Kembar atau Mas Ferdi. Ningnya biasa aja, nggak usah kita ning formal gini, nggak usah. Yang penting ning kita tatarannya ucapan aja karena dulu sesepuh kita tuntunan kita itu ning itu hanya dirasakan yang penting kita nyambung dengan yang Maha Kuasa tapi saat ini kita harus mengutarakan supaya orang lain tahu bahwasanya ning itu atau doanya sahabat Dharma itu seperti itu. Mungkin ada yang bisa monggo Mbak Intan masih dicoba nggak apa-apa oke. Kalau belum sakit, Pak Kun nggak ngajarin ya. Hanya Pak Kun itu ngasih rekomendasi aja. Bahwasanya kita berdoa sama Allah yang Maha Kuasa, yang singkat tapi nggak usah terlalu panjang, singkat nggak usah terlalu panjang, juga mudah dihafal. Saya gini, doa ning sebelum kita mau kerja bakti atau bersih jalan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa kula badhe kerja bakti. Sabdane yang Maha Kuasa lancar kalih sabikala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Itu cukup. Jadi simpel, mudah dihafalkan. Jenengan sedaya untuk adik-adik yang masih muda itu cepat untuk menghafal seperti itu. Ada yang bilang kalih sabikala, ada yang bilang bebaskan Tuhan. Itu sama. Tuhan diucapkan juga boleh.
tapi coba gitu. Allah yang Marohim, Allah yang Adil, yang mau poso bebas dari aksen. Melakukan kegiatan gotong royong sadania mau poso kali Sambikolo. Kerja bakti sabda lancar. Selamat jalan ke pos berikutnya, tapi sebelumnya ke Pak Juari dulu. Salam waras. Alatnya di sana, Mbak Asa. Semangat ya, iya waras. Iya waras. Mbak Intan, Waras mas. semangat ya. Mas Mbak.
ini Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Agung. Kula sak rombongan badhe mami mugi Allah yang Maha Kuwasa kersa anyucikaken daharan sonjokan menika dipun dahar ndadosaken daya kegiatan kesehatan kewarasan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Agung. Terus jangan langsung monggo dipun pimpin salah pun. Mugi paman punika saged ndadosaken daya kegiatan kadya sak rombongan. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Agung. Mun sarese monggo nek anten sampean. Sampean Sofi doa. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Yang Maha Kuwasa kula sedhap malih sak rombongan badhe maem. Mugi Yang Maha Kuwasa daharan Anyucikaken anyucikaken daharan tuwin unjukan. Mugi-mugi paringi daya kegiatan dumateng sak rombongan. Mekaten Yang Maha Kuwasa kula aturaken Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Salam waras. Dengan terus mangke mriko mangke nek sing dahar nggih ngoten nang kono ora kei ora dipimpin ning doa. Mau makan jenengan kok ning diri. Ini nek sing mriko mangke dipimpin doa mau makan iki mangke jenengan bangun. Sampun kampung niki dahar. Niki kan jenengan harus neruske perjalanan niku. Lah niki mangke saking mriki ngatur demi punika nggih jenengan. Monggo dipun pimpin panjenengan badhe mlampah niki pos punika. Monggo salahipun dipun pimpin punika badhe nglaksanakaken perjalanan ngantos niki pos punika. Saged nglaksanakaken perjalanan menika kados niku doa niki kangge contoh jenengan sedaya nggih mangke iso gawe pelajaran jenengan nek nang omah. Waktu-waktu jenengan nek arep ngopo mawon dene aja lali karo ning minimal asma 3. Ning nek saged ya ora mung asma 3 tok ning jenengan terus ngajengake nek arep ngopo utangane ning paling mboten asma 3 terus dahar jenduk ajeng sare nggih doa mau minum doa mau makan doa masuk WC doa mau tidur doa mau belajar doa mau napa kemawon nggih kita pun kesukaan mari doa monggo panjenengan saged nglaksanakaken perjalanan menika kanthi salam waras. Pun Terus itu Mas. Saya kira sudah cukup pelatihan putar banyak. Silakan duduk dan usapkan kedua tangan dari kepala sampai ke kaki. Usapkan dari kepala turun tubuh sampai ke ujung kaki. Lewat belakang Mas, tidak lewat ya. Itu ucapke lewat belakang. Nah, langsung ke Sebenarnya tukar hawa itu akan lebih maksimal manfaatnya jika dilakukan minimal 10 sampai 15 menit. Jadi tugas panjenengan nanti ya di rumah itu mempraktekkan arahan dari Pak Bupati. Dia ke sini.
Goreng kok. Wis goreng tinggal nguntir. Tangan lepaskan ini, kepala nanti di timurnya sana ya, kaki di keadaan jalan lurus. Nah, ini apa toh manfaatnya tukar relasi? Setelah melaksanakan aktivitas, membantu kedua orang tua, kecapean. Ya kan? Siapa nolak orang bantu orang tua? Enak ora? Apa nek dawuhe malah budet? Enten? Ojo, kok ndak ora becik. Wong tua kudu dibantu. Nggih, dibantu semampune, ojo ngoyo-ngoyo ra iso. Bantu semampu. Yang penting kita tidak membuat sakit orang tua. Karena apa? Ajaran ini untuk melatih anak-anak menjadi anak yang berbudi luhur. Ini kan? Gimana? Iya. Ya, pun moco-moco buku dasawarsa dereng. Ya, itu itu. Yang kok ngerteni. Kowe itu beruntung. Tuh, termasuk saya juga, Pak Guru. Karena ajaran Krokan Sato Dharma ini untuk membentuk karakter-karakter satrio-satrio utama. Jadi ini nek kowe rawani iki atine supaya bersih. Buka, boleh gunake butone. Mira. Butuh kuwi elek apa itu? Yo ape yang kali yo. Ning yo elek barang ngono elek. Eleke kuwi serakah. Ini nek punya satrio nerima. Kok terima tegas kalah tidak. Karena takut kepada saya yang nanti akan ngotori pribadi. Nanti nggih? Nggih. Nah, itu tadi ya, ini ada semangat nanti yel-yel. Ya, kalau saya bilang mana semangatmu, kamu jawab ini semangatku. 2 kali ya. Nanti kalau saya ngucap Rohanian Sato Dharma sak lawase kompak. Nanti nggih? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Rohanian Sato Dharma Salawase. Monggo dilaksanakan ya. Ini mujur ini Mbak yang cowok sana, ya cewek sana. Cewek, cowok dulu. Ini motornya mau lewat dulu. Oh iya, iya. Dilepas ya. Kalau di rumah, kalau di nanti sepatu dilepas, pakaian dikendorin. Kalau di sini nggak usah ya. Berbaring aja. Jangan mepet-mepet banget biar nggak bersentuhan ya. Agak ada jedanya. Tangan di kanan kiri menghadap ke atas, tangannya dibuka menghadap ke atas. Boleh wajahnya ditutupi pakai topi nggak apa-apa, buat tutup biar nggak silau. Tangannya di kanan kiri. Lurus tangan, kaki lurus, kaki disatukan. Yang tangannya juga mepet. Tangannya mepet ya ke tubuh, menghadap ke atas, dibuka tangannya. Untuk proses yang pertama, mengucap asma 3 dalam hati. Sambil menenangkan pikiran, mengamati napas dengan ucapan asma 3. Selanjutnya, mengamati getaran atau rasa dari ubun-ubun panjenengan. Itu akan masuk ke seluruh tubuh panjenengan. Amati seluruh tubuh dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Itu di situ akan merasakan bagaimana energi negatif akan keluar dari tubuh panjenengan. Dan nanti akan berganti energi positif yang masuk dari ubun-ubun itu. Lakukan itu secara berulang-ulang. Silahkan diamati.
Usapkan tangan dari kepala turun ke tubuh sampai ke kaki 3 kali ya. Untuk tukar owo itu sendiri sebenarnya bisa maksimal manfaatnya atau lebih terasa khasiatnya itu 15 menit. Berhubung di sini waktunya terbatas, makanya di sini kami hanya memberikan teori, ya. Nanti panjenengan dalami sendiri dan praktekkan di rumah minimal 10 sampai 15 menit sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan seperti tadi, ya. Paham semua? Terima kasih. Silakan berkumpul kembali untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Sugito. Sakit nyanyi bisa nggak? Masa Reza menyanyi nanti ya setelah saya memberikan nanti ini untuk anak-anak untuk adik-adik ya, kamu harus semangat untuk ini. Kamu kunci sukses ada 3. Yang pertama, kamu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, patuh dan taat kepada kedua orang. Yang ketiga, kamu mau belajar keras maupun bekerja. Itu harus kamu kepengen tidak berpangku tangan. Orang berpangku tangan itu malas. Yang lebih lagi, ojo nganti pisan-pisan wong-wong iki nyendu kata-kata yang kasar nyendu gitu. Kowe ngomong lagi keras. Engko ndak wong tua keloro-loro. Nah, banyak keloro-loro kan otomatis nek rasamu itu udah jalan, hatimu udah jalan menyentuh itu. Oh iya, oleh ibu, aku kok nek dinyanyi anakku berhenti, iya. Itulah ya. Itu dunia-dunia, itu kunci sukses ya. Terus yang ini, kamu kan gak beruntung bisa ketemu saya. Saya ingin Mbak ya, Mas. Uang nek kepengin merubah, nek tidak mau merubah karakter kita sendiri, tidak bisa. Jadi mau niat merubah karakter supaya jadi anak yang berbudi itu berbagi kepada Tuhan. Itu kunci pokok. Kan nggih, sanggup nggih. Ingat-ingat, ning kowe maido karo Pak Tito. Benarkah kata-kata Pak Tito? Ning maido dengan kata jangan maido kok. Wani membuktikan. Dan nanti kamu sudah berani kan, oh iya, benar kata-kata Pak Tito maupun Pak Tati. Ngoten nggih? Masih sekolah semuanya? SMP kelas berapa? 7. 7. Bisa nyanyi? Ya nanti nyanyi lihat kebun gue ya. Nanti yang gue neng pekarangan ini ora enak bungani. Ora apa-apa ya ta. Mana semangatmu? Ini sepatu. Mana semangatmu? Ini sepatu. Kerohanian Sabto Dharma. Sami. Lihat kebunku. Oke, kebun. Dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Pekaranganmu ada bunga-bunga? Sudah kamu sirami belum? Jojo kok, yo siram mana? Itik. Ojo ngampi diperintah. Nek iso awake dhewe kudu ngerti. Ngaten nggih? Sanggup? Ingat-ingat setelah kamu pulang. Supaya kamu nanti akan mendapatkan kanugrahan dari Yang Maha Kuasa. Ya lah? Kanugrahan yang baik. Ya terus selamat yang lanjutkan pekerjaan yang Yuk, silakan menuju ke pos 8. ya waras. Kasembatan Mas. Waras. Dan utuh. Saya cek temannya nggak ada yang hilang ya? Gak ada yang hilang, gak ada yang sakit. Silakan untuk, sini dulu, baris dulu. Oke. Untuk rekan-rekan dari kelompok 10 ini ya. Di sini pada pos 7 ini kita akan mendapatkan pengarahan tata cara tukar hawa. Ini gunanya untuk menghilangkan rasa lelah panjenengan setelah melakukan perjalanan jauh.
seperti apa teorinya dan praktiknya, silakan Pak Duga memberikan pengarahan. Matur nuwun Pak Jasmi, waktu yang diberikan pada saya agak mundur sedikit. Nah, masih semangat? Ini adik-adik, ya tadi sudah dijelaskan. Tapi penjelasan pun Bapak Jasmi, memang kita pernah sekali. Soalnya Kak, ini manfaatnya ya. Manfaatnya itu kasih bagaimana toh untuk menghilangkan rasa-rasa kecapean. Kamu bekerja keras atau berolahraga, berbayar dengan capek. Nah, tapi melaksanakan itu keringat harus sudah kering dulu, baru melaksanakan. Setelah itu rampung, selesai melakukan ibadah, mandi seger, pulih. Nah, ini foto sorone, mangke ya. Ya ini tangan, kedua tangan ini di sini, di belakang sini. Ini mengujurkan, ya timur sana. Ini. Kepala di timur, kaki di itu untuk melaksanakan tugas. Kamu harus bangga. Bangga apa? Kamu bangga bisa masuk ke rasa. Kenapa Pak kok bangga masuk ke rasa? Lain filsafat dharma tidak ada ajaran seperti itu. Kamu juga orang Jawa. Jangan sampai kehilangan jalannya. Orang Jawa itu sopan dan santun. Lebih-lebih kamu mempelajari ajaran ini yang diulangkan. Ini contohnya si tadi itu juga wahyu Mas. Soekarno itu juga wahyu, bukan buatannya Seribu Tomo. Ini langsung dari yang aku. Sri itu nah ini sih berikan kepada kamu sebagai generasi muda. Jangan melempem, harus tumit gatuk Menghadap ke atas. ya. Tumit nempel ya. Hasilnya itu apa bentuknya? Tangannya ada di dalam. Tangan jangan menggenggam, lurus, Tangannya dibuat posisi terbuka menghadap ke atas. jangan tegang, dilemeske, lurus Mas, ojo nek nganti nekuk. Soalnya itu nanti ganggu getaran yang akan keluar. Tangannya mepet di tubuh, tapi terbuka menghadap ke atas. Untuk tahap awal, silakan panjenengan mengucapkan asma 3 ya, yakni getaran atau rasa yang muncul dari ubun-ubun panjenengan yang akan terasa itu turun ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Di situ energi-energi negatif dalam tubuh panjenengan akan keluar dan akan berganti dengan energi yang positif. Lakukan itu, amati rasa yang dari ubun-ubun ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki secara berulang-ulang. Sampai nanti panjenengan merasakan perbedaan dan manfaat dari rasa itu sendiri. Silahkan mengamati. Untuk tukar hawa itu sendiri, hasilnya akan lebih maksimal bila dilaksanakan antara 10 sampai 15 menit. Jadi di sini kami tim tutor hanya memberikan teori dan praktek secara singkat. Saya mohon nantinya untuk didalami dan dipraktekkan langsung di rumah masing-masing ya. Itu untuk mengobati kelelahan panjenengan dilakukan kurang lebih antara 10 sampai 15 menit dengan tata cara seperti yang diajarkan. Sudah paham? Terima kasih. Silakan berkumpul kembali untuk mendapatkan pengarahan. Ya, itu nanti kamu bisa melaksanakan di rumah sewaktu-waktu ya. Kalau kecapean tapi sudah dikatakan Pak Jasmi ya, tapi aku sudah meling kamu semuanya gitu. Ini yang pokok kunci sukses. Nah, kunci sukses ada 3. Yang pertama utama itu kamu dekat kepada Yang Maha sembah bekti karo Gusti Allah. Yang kedua berbakti kepada kedua orang. Yang ketiga mau bekerja keras
kalau belajar mau belajar yang sungguh-sungguh. Kamu tidak akan ketinggalan yang itu kunci keberhasilan. Dan diimbangi dengan kamu harus sopan dan santun kepada siapa saja. Seumpamanya contohnya, kamu di jalan nek wong dhewe iki derek langkung iki wis ana nek nuwun sewu Mbah. Derek langkung iki pomo iki nang wong iki. Dadi nuwun langkung ya. Itu. Nanti kalau di Jawa Barat beda lagi. Sampai nongkrong ki lho. Bawa kendaraan toh? Jupo plastik itu nggak toh? Karo banyu ngombe bareng. Ngombe kamu sini. Ngombe Saya takut juga kan sih. Karo plastik itu sing ngombe. Sampah. Plastik itu sampah. Pak Kiran? Pejane aku. Aduh saya juga. Oke, Pak. Ngopo gede pangan wong sing jek kurang sak kelompok sak kelompok. Kowe bisa. Tes. Bilang, mangke jaturi. Monggo. Minumnya sebelah mana ya? Oh, ambil di bawah ya minumnya. Pakai gelas.
itu sudah ada kolom apa kepercayaan. Kalau sudah ada kolom kepercayaan, siapapun yang menjadi warga Sabto Dharma wajib mengikutinya. Artinya kalau mengikuti di dalam kolom apa KTP atau NIK itu sudah tercantum. Nah, itu sebagai bukti ya, sebagai bukti lah. Kalau semuanya sudah demikian, artinya itu sudah berpartisipasi terhadap perkembangan Sabto Dharma. Artinya juga sudah melaksanakan peraturan pemerintah. Nggih. Aturan pemerintah itu kalau diwawarah nomor berapa harus dilaksanakan? Ayo. Nomor berapa? Nomor 2. Nah, kanthi jujur lanjut dening ati kudu apa ayo? Kudu nindakake agar negarane. Nah, jadi salah satu sudah melaksanakan angger-angger negara itu adalah bahwa di dalam KTP atau di dalam kartu anak sudah bunyinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu ketika sudah menjadi warga Sabto Dharma, sudah ber-KTP, anak-anak sekolah, ini sebagian besar sudah sekolah semua ya. Sudah menerima pelajaran pengayap belum? Wah, suaranya ada 2. Masih ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang belum segera nanti menghubungi tuntunan atau menghubungi MLKI, pengurus MLKI setempat, nggih. Nah, matur nuwun. Nah, saya di sini diminta untuk bercerita tentang jamu. Waduh, jamu ini pahit ya. Betul nggak? Nah, pahit tapi menyegarkan. Nah, saya diminta untuk menerangkan jamu. Jamu itu, bahan jamu itu ya jumlahnya 850 yang sudah diakui. Nek aku nerangke bongko siji ya. Kok tekan jamu lu bengi. Tekan jamu lu bengi. Nah, makanya jamu itu adalah salah satu produk atau tinggalannya leluhur. Jadi melestarikan tinggalannya leluhur tidak hanya pada nilai-nilai apa ini budaya seni saja tidak, tapi semua budaya tinggalannya leluhur harus kita lestarikan. Salah satu tinggalannya leluhur itu adalah jamu. Dulu zamannya Majapahit tidak ada jamu. Jamu itu dipakai terus. Adanya obat itu ketika Indonesia dijajah Belanda. Ya, Indonesia dijajah Belanda. Belanda tidak tahu jamu, taunya obat. Makanya terus ada obat modern ala barat. Nah, itulah jamu ala barat itu ada efek samping. Ya, ada keliru minum obat sakit. Ini nggak keliru minum jamu aman-aman saja. Nah, oleh karena itu, karena di sini Ibu Sri Pawenang ya itu sudah ninggali yang namanya jamu. Jamunya namanya apa? Jamu Saptosari. Nah, jamu Saptosari yang dirintis oleh Ibu Sri Pawenang, yang semula dirintis oleh Bapak Sigutomo melalui pengobatan adanya suket binting, tebu ireng dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sri Pawenang, yang kemudian Ibu Sri Pawenang itu mendirikan perusahaan jamu namanya Saptosari. Nah, Saptosari itu sebetulnya miliknya Sabto Dharma, yang kebetulan yang mengolah saya. Itu bukan milik saya. Ya, sekarang sudah punya pabrik, sudah punya tanah, itu miliknya Sabto Dharma.
ya, bukan milik saya. Ini penting diketahui ya. Jadi jangan ada, oh itu jamunya udah Pak Bambang, bukan, ya bukan, itu jamunya miliknya Sabda Dharma. Oleh karena itu, bagaimana supaya jamu itu bisa berkembang? Nah, di sini di Undang-Undang Kebudayaan itu ada salah satunya juga mengembangkan untuk kemajuan kebudayaan. Nah, pengajuan kebudayaan itu salah satunya kita sudah banyak, tapi yang perlu kita tambah lagi juga jamu. Karena di seluruh pengayat kepercayaan di Indonesia yang punya usaha jamu hanya Sabda Dharma, ya, hanya Sabda Dharma. Oleh karena itu perlu sekarang kita pikirkan, karena yang namanya jamu itu nanti juga bisa menghidupi keluarga, ya. Ada yang cari bahan jamu dijual ke Saptosari, ada yang jualan jamunya ke umum, ya. Itu bisa demikian, ya. Itu cara pelestarian. Nah, yang namanya jamu itu bisa jumlah yang digunakan bahan bakunya itu ada sekitar 150 macam. Tadi saya menemukan satu bahan jamu yang belum pernah saya pakai. Namanya tadi ada di tanaman ini, di sini namanya apa namanya? Tumbaran, ya. Tumbaran dari kata tumbar. Memang bijinya seperti tumbar, kecil-kecil. Itu bisa ditanam. Itu gunanya untuk apa? Tadi saya rasakan, saya makan tanaman umbaran itu, rasanya itu bisa untuk penyakit asam lambung, ya, bisa untuk asam lambung. Yang dipakai akarnya, rasanya ada pedas, ada pahit, ya, ada semringinnya. Tadi saya menemukan di pinggir jalan sana, ya. Nanti ya, kalian bisa melihat, ya, umbaran. Nah, kebetulan juga ada dari Pak Juwari tadi. Pak Juwari juga ternyata membuat bibitnya yang bibit umbaran itu. Nah, itu nanti kita bisa memberdayakan tanaman itu, ya. Belum banyak, belum ada yang mengembangkan tanaman itu, ya. Itu bagus sekali untuk asam lambung, ya. Sekarang banyak sekali penyakit asam lambung, itu bisa diobati pakai itu, ya. Nah, yang penting di sini bahwa partisipasi kalian semua itu bahwa supaya jamu itu berkembang. Nanti pikiran saya begini, kalau itu jamu itu bisa besar berkembang, nah di situ nanti ada bisa kita pakai dananya sebagian itu untuk pengembangan warga Sabda Dharma di seluruh Indonesia, ya. Seperti jamu jago, jamu sudah muncul, ya, itu sampai kemana-mana. Nah, kita punya, ya, kita punya pasar, ya. Saya berkecimpung di jamu itu sudah berapa? Sejak tahun 89. Jadi berapa tahun sudah? Lebih dari 30 tahun. Nah, ini nanti Anda juga harus menjadi pionir-pionir. Syukur bisa belajar jamu, ya, ilmunya itu bisa melanjutkan. Saya kan tidak selamanya, ya, tidak selamanya. Pasti harus ada yang bisa meneruskan untuk pengembangan jamu itu sendiri, ya. Bersedia tidak kira-kira? Nah, bersedia. Oke, makasih. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi kalau saya bicara bahan jamu tadi oleh panitia diminta untuk memotret. Wah, di sini kebetulan iklimnya iklim masih kemarau, banyak tanaman yang tidak tumbuh, ya. Jadi hanya beberapa yang bisa saya potret, dan itu ada semua di wilayah ibu bapak, teman-teman semua. Ada apa tadi, ada temuyung itu ada, terus ada keningar atau parijangan ada, kemudian ada saung Jawa. Saung Jawa itu ginseng Jawa. Di sini tadi banyak sekali ginseng, ya. Itu bisa dimanfaatkan juga akarnya. Itu. Kita melihat itu. Lainnya masih sama di daerah yang lain. Yang berbeda satu yaitu tanaman tumbaran. Coba nanti kalau lewat, nanti melihat ke sebelah kiri, sebelum jalan besar itu, di kiri sebelah kiri ada tanaman, ya. Lancip-lancip.
itu penting saja. Nah kalau dicoba dimakan, rasanya nanti apa? Itu juga bisa untuk panas dalam, ya. Ada bisa untuk panas dalam. Itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak, ya. Wis kesel kabeh. Ya. Nah, oleh karena itu saya tidak perlu berbanyak, ya, karena waktunya sudah cukup siang, kalian semuanya sudah lelah. Ya. Oh ya, saya tadi belum mengenalkan, mungkin belum banyak yang kenal sama saya. Saya dari Yogyakarta. Nama saya Bambang Purnomo. Ya, ada. Saya menjadi warga Saprodharma sudah 50 tahun yang lalu. Jadi belum lama. Tapi belum bisa apa-apa juga, masih belajar terus, ya. Nanti Anda itu semuanya adalah di sini ini adalah generasi di Saprodharma. Anda itu nanti sebagai calon-calon tuntunan bersedia? Bersedia ya? Ya, makasih. Saya kira cukup itu saja yang saya aturkan pada kalian semua. Apabila dalam tutur kata saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam waras. Komando. Mari adik-adik semua dan semua biar fotonya kan di sekitar sini. Oke. Monggo, ini tadi sudah ada yang tahu curug apa namanya ini? Hah? Namanya curug Bolodewo. Nanti dites masuk nanti. Ayo ditoto Mas. Mas, Mbak panitia dibantu. Monggo. Nanti backgroundnya curug itu ya. Jadi adatnya ke sini. Ada yang di batu-batu itu udah apa-apa, yang penting kelihatan dari sana. Mas itu udah kelihatan dari sini. Rodo maju sini. Dekat situ udah apa-apa. Nah, tapi hati-hati ya. Yuk maju sini. Nanti kecuali saya. Saya kan seksi konsumsi. Aku konsumsi. Sakti yang batu sini masih kelihatan ya? Enggak. Oh ada ke tengah, ke tengah. Ya. Yang depan ambil posisi, ada yang duduk, ada yang agak jongkok. Terus disap belakangnya. Hadapnya ke sana, Mbak Jarwanto. Oke. Ya, duduk sini ya. Ini batu-batu dibuat duduk. Mbak, yang di dekat air mancur turun sini buat foto. Mas Rano, ke sini ngono kan? Mulai dari kaos kuning geser ke. Mas yang di batu agak geser ke sini, agak geser ke. Agak geser ke kiri, Mas yang ada di paling kanan. Sudah siap? Oke. 1, belum. 2, terus tangannya gimana? Gimana Pak Toro tangannya? Tangannya mengacung. Tangannya mengepal semua. Satu, dua,
Ini foto dulu Pak, nanti video. Nah, sekarang yel-yelnya apa nih? Video. Rida Remaja Perwanan Sabta Dharma Jateng 20. Iya. Gimana? Rida Remaja. Siap. Sabda Dharma waras. Waras. Oke. Nanti dijawab ya. Gimana Mas Septi? Rida Remaja, jawabnya siap. Sabta Dharma waras, gitu ya. Oke. Rida Remaja, Sabta Dharma, sekali lagi. Rida Remaja, Sabta Dharma, waras. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Setelah ini kita lanjut ke pos berikutnya. Pendamping silahkan mulai dari kelompok 1 Mbak Fitra. Oh, pendamping dulu. Monggo. Pendamping untuk kelompok 1 sampai untuk pendamping dulu, silakan. Mungkin ya tiap kelompok. Apakah sudah ditampilkan? Belum kan? Silakan duduk dulu. Cari tempat duduk di sini aja, nggak usah pindah-pindah. Nggak usah pindah-pindah dulu, jongkok. Silakan nanti menampilkan yel-yelnya di panggung sebelah sana sing anek kicir-kicirnya itu loh. Nah, di situ kan nggak panas. Persiapan dari kelompok 1 sudah tahu yel-yelnya? Coba kita. Coba kita. Mana? Yeay, diulangi lagi ya, diulangi lagi. 1. Kita. Coba kita. Dari kelompok apa, teman-teman? Jajal penontonnya ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya wis ngono tok. Ya, lho mlaku suwe lho emang lek persiapan. Ulangine sing buanter. Gak tinggalan. Maju, yes. Oke. Tepuk tangan. Oke, kelompok 10 yang terakhir ya tadi ya. Oh, belum tapi. 8 ya yang terakhir ya. Silakan kelompok 10 kembali ke tempat dulu sambil antri untuk absen. Kita tampilkan yel-yel dari kelompok 9. Beri tepuk tangan. Hah? Wes? Oh, durung ya, lanjut maaf. Rida Remaja. Siap. Persada. Waras. Naga tahun. Maju. Waras. Yes. Yeay. Karena udah ngeblank sih deh. Oke, terima kasih. 10 boleh langsung isi daftar hadir. Ini yang kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh langsung turun. Kelompok 2 boleh langsung turun. Kelompok 2 turun, kelompok 10 isi daftar hadir. 8.
Oke, kita tampilkan kelompok 8. Waras, tepuk tangan kelompok 8. 4 belum toh? Kelompok 4. Orang nos 10. Daftar hadir, ngisi saya. Kita sambut penampilan dari kelompok wes, tepuk tangan. Waras, yes, waras. Ayo. Bayang guru. Kiu-kiu Nindi. Kumpul iki nang lho. Kelompok silakan untuk kelompok 5. Lali grogi, lali berdisi sego lali. Yuk. Balik nih ngobrol sih. Ya Mas. Ampun, kiu. Kelompok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ram kanan kiri jurang, tetap semangat ya teman-teman. Jadi tetap harus semangatnya dipompa sampai nanti sore. Aduh. Ini mau berangkat Mas Bes? Mau berangkat? Iya. Rada ditahan sih Mas Bes, biar tidak terjadi penumpukan. Dia pendamping gitu Bu. Yang 6 tahun lalu diulangi. Oh jangan. Tidak boleh, itu sudah disensor, itu tidak boleh ditampilkan lagi. Hah?
perlu dijaga kekompakannya biar hasilnya lebih bagus seperti itu. Dan sesuai dengan tingkatannya, 3 lembaga itu mulai dari pusat sampai ke desa itu ada saudara, mulai dari tuntunan di pusat itu namanya tuntunan agung. Kalau persada di pusat namanya persada pusat beserta pengurus-pengurusnya. Demikian juga dengan Yayasan Sakti Dharma atau Yasrat itu di pusat ada. Di provinsi juga begitu. Kalau di provinsi tuntunan namanya tuntunan provinsi ya. Tuntunan Kerohanian Sakti Dharma provinsi. Persada juga begitu namanya Ketua Persada Provinsi beserta pengurus-pengurusnya itu yang membidangi itu. Kalau di Provinsi Jawa Tengah ketuanya untuk saat ini Pak Insinyur Rahmat Purwantoro. Beliau dibantu dengan pengurus-pengurusnya, kalau nggak salah kurang lebih 10 orang. Di situ beliau itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk membantu kerja dari Ketua Persada itu sendiri. Kalau Yasrat di Provinsi Jawa Tengah itu beliau Bapak Sutrisno. Untuk sekretaris dan bendaharanya, karena kami juga bukan pengurus, mohon maaf, kami kurang hafal, mungkin namanya bisa menyusul nanti di penjelasan oleh pengurus yang lain. Untuk kabupaten juga mungkin penjenengan di daerah masing-masing tahu ya, tuntunan kabupatennya masing-masing tahu ya. Tentang apa Pak? Beliau itu yang mengurusi semua pendanaan. Jadi misalnya garisnya itu kalau dari pusat seperti ini arahnya. Misalnya ada suatu kegiatan itu dilaksanakan, programnya tuntunan misalnya. Tuntunan itu meminta bantuan persada. Nanti persada pembiayaannya, jadi semua biaya itu masuknya ke Yasrat dan keluarnya juga lewat Yasrat. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Kan? Ada lagi? Cukup? Saya kira cukup. Untuk kesempatan yang lain mungkin bisa ditambah lagi. Untuk sekarang silahkan ke pos berikutnya. Ya. Untuk? Udah, enggak apa. Kurang satu ya? Sampai kabupaten mungkin dari ngatos di kecamatan. Menika wonten ingkang naminipun 3 lembaga. Tunggal nggih menika lembaga tuntunan, kalih lembaga persada, 3 lembaga Yasrat. Lah ini babakan tuntunan, lembaga tuntunan menika ngurusi saking babakan kerohanian nggih mliginipun paminipun sanggaran, penggalian lan kegiatan sanes-sanesipun. Kaminipun kegiatan pangsadan, kegiatan pangruwatan niku ingkang ngertos saking tuntunan. Jadi panjenengan sedaya kula mangke badhe ngertos sae menika wonten provinsi ngantos dumugi utawi wonten pusat saha ngantos wonten ing kecamatan menawi panjenengan badhe ngertos nggih takon paminipun panjenengan badhe ngertos babagan inggih menika penggalian utawi pangruwatan pangsadan. Nek panjenengan badhe ngertos kalian sangger termasuk sanggaran menika takonipun kalih tuntunan. Jadi tuntunan membidangi menika babagan kerohanian. Terus lembaga ingkang angka kalih menika lembaga persada. Persada menika ngurusi inggih menika organisasi inggih Persatuan Warga Sabta Dharma. Menika menawi persada wonten ing Provinsi Jawa Tengah menika ketua umumipun Bapak Rahmat Purwantoro. Terus wonten menika saking sub bidang wanita, sub bidang remaja, terus sekretaris bendahara, lajeng wonten sub bidang hukum nggih, wakil ketua bidang hukum menika wonten piyambak-piyambak. Menika ingkang radi apal kula nembe ketua persada menika Pak Insinyur Rahmat Purwantoro. Terus saking bidang wanita menika sapanjenenganipun Ibu Siti Ngatmini saking Kabupaten Semarang. Terus saking bidang wanita nggih saking Bekti Kristiaji saking Kabupaten Semarang. Nah menika ingkang membidangi. Jadi wonten kegiatan kados mekaten menika termasuk niki ingkang membidangi saking menika saking remaja. Namung didukung saking ketua tuntunan nggih nek mboten wonten 3 lembaga kula pinten mboten saged. Ya arepa wis
mandiri, remaja itu wis iso dhewe, tapi nek ora didukung saka 3 lembaga provinsi, wong iki kegiatane provinsi kula kinten mboten saged. Sae menika babagan kegiatan termasuk Krida Remaja ngeten niki termasuk niki dibantu saking bidang tuntunan. Lah ingkang wujud wonten sanggar nika nggih saking rohani, termasuk nika ingkang membidangi saking tuntunan. Terus menawi senajan menika sampun saged piyambak, lah ingkang membidangi masalah hukum nggih, termasuk izin kegiatan menika nggih kudu nganggo izin, nek ora nganggo izin berarti kurang sah. Niki termasuk izin nggih ingkang ngurusi saking Persada. Nggih, dadi niku wonten kegiatanipun piyambak-piyambak. Saiki sampun saged masalah rohani saged, masalah perizinan saged, namung dereng wonten artanipun. Lah biayanipun, lah ingkang biayani nggih menika saking Yasrat nggih. Dados menika kegiatan iso mlaku menika mergo saka 3 lembaga ingkang lampah. 3 lembaga termasuk menika sak menawi tuntunan Provinsi Jawa Tengah sak menika taksih Pak Slamet Haryanto merangkap staf tuntunan agung. Dados niku Pak Slamet niku tasih gadah kaliyan dobel nggih wis dadi menteri, saya dadi gubernur. Nah niku mangke mbok menawi saking pandangan sedaya mangke wonten tuntunan provinsi yang Pak Slamet sampun kawedhar binti tapi niku wonten tuntunan provinsi iki ana di nek rin nggih sampun ada menika namun ngantos wekdal menika taksih dipun kaliyan Pak Slamet ya senajan dobel nih saged menjalankan kegiatan menika sawetawis dan itu masalah Persada termasuk menika nggiyataken masalah KTP perkawinan nggih. KTP perkawinan termasuk pendidikan. Niku ingkang diyataken saking Persada nek sakniki bilih Persada menika kerjasama kali melu anggota MLKI Majelis Dhuwur Kepercayaan Terhadap Bulanan. Termasuk wonten Provinsi Jawa Tengah niku wonten termasuk kegiatan wonten Provinsi Jawa Tengah kaya wonten kabupaten pengurusipun menika ora cukup mung wong satu darmo. Waras. 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 Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Pripun kabare? Sae. Nggih. Nama dari ketua Yasrat siapa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tahu nggak? Ada yang tahu? Dari Rembang. Bapak Sutresno. Sekarang ada yang tahu nggak tuntunan Provinsi Jawa Tengah siapa namanya? Tuntunan Provinsi Jawa Tengah dipegang oleh Bapak Slamet Haryanto. Kalau ketua Persada Jawa Tengah siapa? Sering nongol di TV-TV. Ketua Persada Jawa Tengah dari Pemalang. Ada yang tahu? Bapak Toro. Lengkapnya? Bapak Rahmat Purwantoro. Untuk staf wilayah dari Jawa Tengah itu ada 6, yaitu wilayah Kedu yang dituntuni oleh Bapak Krisno Aji, wilayah Semarang Bapak Sudibyo, wilayah Pekalongan Bapak Santoso, Pekalongan itu. untuk wilayah Purwokerto Bapak Edi Siswadi, wilayah Pati Bapak Nurlan, dan wilayah Surakarta Bapak Tarman. Adapun pembantu ya stafnya tuntunan Jateng itu ada bidang rohani yaitu Bapak Tukidi dari Sragen, dan untuk bendahara Yasrat yaitu Bapak Yudi. Coba saya tak tanya, kamu dari Kendal, ketua Yasrat Kendal siapa? Ayo, Yasrat Kendal siapa?
Suaminya Ibu Tanti. Bapak Tono. Ya. Kalau persadanya? Dari Koro Welanganyar? Bapak Purwanto. Purnomo. Jadi lebih mendekat ya. Jadi paling enggak harus Tahu lah ya. di tingkat kabupaten Apalagi masing-masing. Kita sendiri itu harus paham dan tahu. Saya rasa cukup ini, Ya, Mbak. cukup ya. Karena mempersingkat waktu. Sukses semua, semangat semuanya. Salam waras. Monggo. Langsung. Monggo Mas. Waras nggih, monggo. Video. Ketemu lagi, Waras. Tadi udah ketemu di mana? Pos berapa? Lupa ya? Mendekati. Terlalu jauh. Ini loh mau. Dan tadi sini cuma nggak bersuara. Iya. Harus Pak. Waras. 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 Ada satu kelompok atau dua kelompok ini? Tiga. Jadi kalau tiga kelompok dibagi tiga ya, karena tutornya ada tiga, yang satu di sana, yang satu di sini, dan yang satu di sini lagi. Monggo silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sudah sampai di kelompok 9, 8, 9, 10, dan kebetulan ini di pos 11. Pos 11 ini kita harus belajar memahami tentang sejarah ajaran kerokanan Sabta Dharma. Untuk adik-adik mungkin sudah paham apa sih sejarah itu? Asal-usul, betul. Asal-usul betul. Sejarah itu asal-usul. Jadi asal-usul ajaran kerokanan Sabta Dharma ini adalah yang penerimaan pertama. Sinten naminipun? Itu tahun pinten ya? Betul semua. Jadi adik-adik sudah paham tentang sejarah. Mungkin berikutnya setelah penerimaan wahyu sujud itu 52, terus tahun berikutnya mungkin ada sejarah yang lain. Apa yang dipahami dari adik-adik berikutnya? Wahyu sujud. Kalau wahyu sujud itu kan penerimaan pertama. Penerimaan yang kedua, wahyu apa itu namanya? Itu yang ketiga. Yang kedua? Betul sekali. Itu yang kedua adalah sejarah penerimaan Bapak Harjo Sapuro itu penerima wahyu raja. Itu di bulan apa ya? Bulan Februari betul. Tanggal dong. Tanggal. Tanggal 13. Nah, untuk selanjutnya itu penerimaan wahyu itu kan ada 3. Terus yang terakhir, yang selanjutnya bukan yang terakhir, tapi yang ketiga penerimaan wahyu apanya? Simbol bagi manusia, manusia, waras tujuh dan sesari. Itulah sejarah adik-adik supaya bisa memahami sejarah-sejarah yang ada di Kerokanan Sabta Dharma ini sampai sekarang dan selanjutnya akan selalu kita kenang dan akan selalu kita peringati dengan mengikuti tata cara di wilayahnya masing-masing. Makanya di Sabta Dharma ini ada buku pedoman. Jadi adik-adik kalau ditanyai di lain kepercayaan apa sih kitab ataupun pedoman di Sabta Dharma itu adakah? Mungkin adik-adik bisa mengerti, adakah pedoman ataupun panduan ataupun sejenis buku apa ya? Buku-buku yang telah ditetapkan menjadi buku panduan
sekali, buku Warah Budi dan buku Dasawarsa. Niku adik-adik supaya bisa mengerti dan memahami bahwa buku itu adalah buku pedoman. Buku pedoman yang selalu diikuti oleh seluruh generasi penghayat kepercayaan Sabta Dharma dari sekarang sampai selamanya. Itu akan diikuti dengan mengikuti buku panduan itu ya. Kalau yang lain mungkin ada yang namanya kan kitab, tapi kalau di Sabta Dharma adalah buku namanya buku jilid 1, tapi juga bisa dibilang buku panduan. Bapak ini memang baik, monggo. Meninggalnya Ibu Suwarti ini iya betul, 96 tanggalnya 24 Mei 1996 ya, itu meninggalnya Ibu Suwarti ini harus dibedakan. Meninggalnya Sri Gutomo tidak boleh. Panuntun Agung itu gelar. Yang namanya gelar tidak ada yang namanya meninggal, tetapi manusianya yang meninggal. Maka menyebutnya jangan meninggalnya Bopo Panuntun Agung, tapi meninggalnya Bapak Harjo Satrio. Kalau Sri Gutomo dan Sri Pawanang itu akan selalu membimbing seluruh warga Sabta Dharma sampai sekarang masih akan selalu membimbing dan mengarahkan kita semua. Bisa membedakan antara Sri Gutomo dan Harjo Satrio, antara Suwartini dan Sri Pawanang. Kalau Sri Pawanang itu selamanya akan selalu hidup melihat dan membimbing warga Sabta Dharma supaya bisa berbudi pekerti luhur. Masih ada waktu lagi Pak Arifin? Mereka zaman dulu hanya ikut-ikutan. Yang saya maksud mereka kan tahu ya. Muharam dan Suro zaman Pak Harto dijadikan satu. Karena dasarnya dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang menyatukan satu Suro dengan satu Muharam. Seiring berjalannya waktu, Allah yang Maha Kuasa mengatur, sekarang dibedakan. Kalau satu Muharam lebih awal ketimbang satu Suronya. Kalau Anda meneliti usia umurnya, itu lebih tua mana antara yang ada di Indonesia. Hanya saja penyambutannya beda-beda menurut ajaran mereka masing-masing. Kalau yang saya tahu di Sabta Dharma ya seperti ada yang poso dulu gini baru dapat wangsit, kemudian dikembangkan, kemudian menetapkan satu nama kepercayaan. Kalau kita kan nggak semuanya. Tanggal 27 Desember tahun 1952 jam 1 malam. Luar biasa. Luar biasa, kalian sudah mengenal 1 tahun berikutnya, tapi dari tahun 53 menjadi 50 Kan tanaman itu yang ada Ditaruh minumnya, ditaruh dulu. Tak kula nuwun. monggo Mbak kersanipun Sugeng santen Bu. nggih sonten Kita saking Krida. kula kemawon nek kita kan banyak Oke. nggih nanti kan satu-satu tuh Mbak yang membawa Kula saking Krida remaja badhe maringi bibit. badhe ngaturaken Badhe ngaturaken bibit alpukat. Mugi tanaman menika saged wonten hasilipun saged wonten hasilipun kangge nambah keekonomian keluarga kangge nambah keekonomian keluarga panjenengan. nggih
Mboten langkung, mangke pun aturaken dalem panitia. Nggih kula ngaturaken panuwun. Ora iki aku sing diparingi ya. Oh, nggih. Pun aturaken kalian panitia. Kula ngaturaken panitia, matur nuwun dhumateng panitia. Lah mangke jenengan nek kundur ya selesai ya pulang. Nggih sampun bucekan mawon. Menika sampun kula menika sampun cekak. Kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe nyuwun pamit matur nuwun. Nggih, monggo Mbak. Nggih, Bu, monggo. Seperti itu. Pangadan nami kula catur kangaka saking Banjo saking Bidal remaja badhe ngaturaken supir alpukat dan remaja sabda bahwa badhe ngaturaken supir alpukat Matang Bapak Ibu Matang saged nanam Mugi tanaman menika saged tutul hati saya saged nambah perekonomian. Nggih Mas, menika kula tambahi mangke dipun aturaken kepada matur nuwun nggih saking Bapak Ibu. Ya, tadi yang dari yang putri ini sami-sami Bapak Ibu. Dengan pamitan piye nek pamitan? Nek mau wis sowan ngene kuwi lho. Panjenengan aku wis rampung, wis caoske ta bibite. Lah jenengan nek arep konduri lek pamit ini piye? ya kuwi sikap manten Bapak Ibu. Tapi koreksi ya Mas, ya kalau itu ada Bapak Ibu, kalau enggak ya namanya saja sebut. Kalau Mas ya Mas, Bapak Ibu. Nggih. Menurut Mas, tanaman wau kalian bisa ketok pintu kula nuwun atur kepada siapa bapak atau ibu kula sowan kula mriki badhe ngaturaken kenalkan dulu diri kalian ya kula saking Krida Remaja Sabto Dharma sowan kula badhe ngaturaken bibit alpukat kangge dipun tanem wonten mriki. Mugi-mugi tanaman wau saged tukul sae, syukur hasilipun saged nambah perekonomian keluarga. Seperti itu ya. Kemudian tetap semanten Bapak Ibu, kula nyuwun pamit. Hanya seperti itu saja. Coba sekarang dipraktekkan kelompok ini satu. Intinya seperti nomor sini tidak nomornya pindah ke penyerahan yang warga. Speknya itu. Ini loro, telu, papat, 11, 12, 13, 14. Nah, wis diambil. Yang perempuan ngambil berapa? 4. 5, 6, 7. Kalau masih
Rang siji. Dene wi. Gendonganmu piye? Ayo kita. Pertama saya perkenalan diri. Kalih Mas Bukti dikan betokke setunggal. Amit. Soalnya terus gak itu. Tapi sing sami-sami wis siap sedaya lho. Jepret. Kita saking Kedharmaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kangge ditanem wonten ing pekarangan. Mugi saking hasile mangke saged biyantu perekonomian keluarga. Matur nuwun menika saking Remaja Rohanian Sabta Dharma kula tampi aturaken matur nuwun. Nggih, Pak, sami-sami. Pamit rumiyin nggih, Pak. Monggo. Terus, Pak. Permisi, Pak. Kula saking Ridho Remaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kagem ditanem wonten ing dusun Kalisat niki. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak. Salim. Remaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kagem dipun tanem wonten ing tegalipun panjenengan. Mugi saged biyantu perekonomian keluarga panjenenganipun. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Masa bali cuy. Aku ngerti kok aku ditakoni aku bali. Kita saking Kedharmaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kangge ditanem wonten ing pekarangan. Nggih. Mugi hasile mangke saged biyantu perekonomian keluarga. Amin. Terima kasih nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Ayo nggih. Kula saking Ridho Remaja Rohanian Sabta Dharma cuma iki bibit alpukat nggih membantu ekonomine keluarga Ibu. Tapi jangan Bun. Iki Mbak Rewangi Saking Remaja Rohanian iki wonten bibit alpukat. Nggih mugi ajeng tandur teng pundi mawon nggih saged. Mugi nggih bermanfaat nggih keberlanjutannya nggih sampeyan. Nggih sami-sami. Kula saking Remaja Krida Rohanian Sabta Dharma badhe ngaturaken bibit alpukat kagem panjenengan. Terima kasih. Mugi-mugi saged bermanfaat. Terima kasih. Pareng Bu. Iya, bangga. Kula kami rencana saking Remaja Krida Rohanian Sabta Dharma badhe ngaturaken bibit alpukat kagem panjenengan. Nggih. Mugi-mugi saged bermanfaat. Nggih. Nggih, monggo pareng Bu. Remaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kagem ditanam wonten ing pekaranganipun. Mugi saged bermanfaat. Nggih, matur nuwun. Nggih, sama-sama, Bu. Nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Sampun cekap kita Pamit, Bu. Nggih, matur nuwun. Niki kita saking Ridho Remaja Rohanian Sabta Dharma badhe nyasaken bibit alpukat kagem ditanam wonten ing pekarangan. Mugi hasile saged bermanfaat. Amin. Sami-sami. Sampun cekap dipun Pak. Nah, nimpang Kula kalih ringkang kula saking Ridho Remaja Sabta Dharma ajeng maringke bibit alpukat niki ing saged berguna saged mbantu ekonomi lan ya tidak pun tak ini mawon Pak. Hai ngomong ora apa-apa.
Permisi Pak. Iya, saya dari Krida Sabta Dharma. Iya. Hanya memberikan bibit alpukat pada Bapak. Wah, terima kasih. Matur suwun. Pinara. Kula saking remaja. Sik. Memori. Nyuwun sewu Bu, kula saking Krida Remaja Kerohanian Sabta Dharma badhe nyiasaken bibit alpukat kagem dipun tanem wonten ing tegalipun, mugi saged bermanfaat. Amin. Sampun cekap dipun pamit. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Kula saking Krida Remaja Kerohanian Sabta Dharma badhe nyiasaken bibit alpukat kagem ditanam wonten ing tegalipun panjenengan, mugi saged bermanfaat. Nggih, sami-sami. Dipun